Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahma, NIM 20050974018 dari Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan. Pada bagian pertama ada pengertian jaringan komputer dan infrastruktur jaringan. Yang kedua, perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Pada bagian yang ketiga, data center, pengertian dan komponen. Pada bagian keempat, pembagian jaringan. Pada bagian kelima, topologi jaringan. Pada bagian keenam, jaringan berdasarkan siarannya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, digunakan untuk berbagai sumber data. Infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur mengacu pada berbagai konfigurasi jaringan komputer, sampai router, kabel, dan network protokol. Pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sekumpulan komputer yang terkoneksi dengan media transmisi dan terjadi proses transfer file. Jaringan terpusat adalah yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminal. Sedangkan jaringan terdistribusi, yaitu distribusi data yang terjadi pada jaringan komputer tidak hanya dari satu server. Perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Pada jaringan komputer, user dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di stasiun atau di server. Sedangkan sistem terdistribusi, user tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Pada jaringan komputer, lamanya proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. Sedangkan sistem terdistribusi, lamanya proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer yang akan digunakan. Pada jaringan komputer, antar workstation bisa saling bertukar file dan resource yang dimiliki, sesuai permission yang diatur administrator. Sedangkan sistem terdistribusi, antar terminal tidak dapat sharing file atau resource tanpa campur tangan host. Pada jaringan komputer, user harus login pada server apabila ingin memanfaatkan resource yang dimiliki oleh server. Sedangkan sistem terdistribusi, user mempunyai ID dan password untuk login. Data center. Pengertian. Data center adalah sebuah bangunan atau ruangan khusus yang menyimpan sistem komputer dalam bentuk perangkat keras, contohnya server. Data center biasanya disebut sebagai the brain of the company karena memiliki peran yang sangat besar dalam manajemen dan pengelolaan aset terpenting perusahaan. Komponen data center, computing equipment, network infrastruktur, storage infrastruktur, uninterruptible power source atau UPS, dan climate control system, security. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis ada 4, yaitu PAN, Personal Area Network, LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network. Akses ada 2, yaitu intranet dan internet. Cara membangun ada 2, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama PAN, Personal Area Network. Jaringan perangkat komputer
yang dipakai untuk sistem transmisi data di antara perangkat kabel, komputer, smartphone, dan lain-lain. LAN, Local Area Network. Jaringan komputer hanya mencakup area kecil, digunakan pada jaringan di warnet, kantor, dan sekolah. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota dengan kecepatan transfer data yang tinggi. WAN, Wide Area Network. Jaringan komputer yang mencakup negara dan benua. Media transmisinya yaitu kabel bawah laut dan satelit. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ini ada PAN, Personal Area Network. Dipakai untuk komunikasi yang terjadi antara perangkat komunikasi interpersonal. Contohnya, mengirim file dari tablet. LAN, Local Area Network. Umumnya digunakan di satu tempat, seperti gedung perkantoran. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan PAN bisa mencakup area dengan jarak beberapa mil sampai puluhan mil. Dan WAN, Wide Area Network. Pembagian jaringan berdasarkan akses. Yang pertama, intranet. Sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet bisa diakses untuk kalangan internal. Sedangkan internet, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangun ada dua. Yang pertama, ad hoc dan infrastruktur. Yang ad hoc, jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan perangkat lain, bersifat sementara. Sedangkan infrastruktur, jaringan yang tidak dapat berdiri tanpa bantuan perangkat lain, perlu disiapkan atau tetap. Topologi jaringan itu ada 6. Topologi bus, hierarki, topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Topologi bus. Topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Masing-masing komputer terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Pada akhir kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Karakteristik dari topologi bus. Yang pertama, sangat sederhana dalam instalasi. Yang kedua, sangat ekonomis dalam biaya. Yang ketiga, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Kelebihannya, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biaya lebih murah, sangat sederhana. Sedangkan kekurangannya, tidak cocok untuk trafik jaringan yang padat, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi star. Topologi yang memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Karakteristik sangat mudah dikembangkan. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator. Tiap kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihannya cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kekurangan dari topologi star, jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Karakteristik dari topologi ring sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel, bentuknya lingkaran. Tiap kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable IBM tipe 6. Kelebihan dari topologi ring dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh, gabungan dari topologi ring
dan topologi star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Karakteristik susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling berhubung satu sama lain. Kelebihannya, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya sulit saat melakukan instalasi dan biayanya cukup besar. Pembagian jaringan penggunaan kabel ada dua. Yang pertama, berkabel, dan yang kedua, nirkabel. Untuk yang berkabel, menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Kabel digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Sedangkan nirkabel tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Jaringan berdasarkan siarannya ada tiga. Yang pertama unicase, yang kedua multicase, dan yang ketiga broadcast. Unicase, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dapat dikirim secara lengkap. Contohnya file sharing antar komputer, browsing, dan japri atau jalur pribadi. Sedangkan multicase, pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan, melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Contohnya, real-time streaming video atau RTSP dan WhatsApp group. Sedangkan untuk broadcast, pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Contohnya, siaran TV dan radio. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.